Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang sering kita dengar, yaitu healing. Saya ditemani dengan kawan saya, Pak Agus Rianto. Oke, kita langsung saja mendengar wawasan dari beliau. Menurut Pak Agus, apa yang menjadikan healing itu penting untuk menjaga kesehatan mental kita? Baik, Mas Juli dan teman-teman semua, kita harus tahu bahwa kadang-kadang kita itu sudah sibuk dengan rutinitas kerja, ya kan? Kerja itu akan memunculkan tentu yang namanya hormon-hormon yang bikin stres. Jadi kita butuh healing, karena healing itu kan hiburan. Jadi akan muncul juga hormon-hormon yang menyenangkan buat kita. Dan itu bisa membuat kita bahagia, gitu Mas Juli kurang lebih. Menarik sekali ya Pak Agus, jadi healing itu bukan sekedar aktivitas. Nah, menurut Pak Agus, healing apa saja sih yang bisa kita lakukan? Oke, begini Mas Juli, jadi healing memang bukan sekedar aktivitas, itu juga sebagai bagian dari terapi. Terapi apa? Terapi yang membuat kita itu menjadi lebih bahagia. Karena kan kita kan tentu, mungkin sebagian teman juga banyak yang melakukan kegiatan rutinitas dunia kerja. Jadi kita butuh hiburan, kita butuh healing, aktivitas hiburan. Contohnya apa saja, ya kan? Setiap orang tentu beda-beda, ya kan? Itu tergantung dari hobinya masing-masing. Ada yang hobinya naik sepeda, ada yang hobinya jogging, atau panjat tebing, atau naik gunung, atau mungkin ke tempat-tempat wisata, ada yang ke mall. Itu tergantung dari teman-teman semua nih, yang kira-kira memunculkan rasa bahagia kita, yang menyenangkan kita yang mana. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu karena terpaksa, karena ikut-ikutan padahal kita tidak senang. Itu salah satunya. Bagus. Gitu. Jadi healing itu sifatnya personal ya. Nah, menurut buat teman-teman nih, mungkin Pak Agus ada tips bagi teman-teman yang ingin memulai healing tapi bingung memulainya dari mana. Oke, baik Mas Juli, gini teman-teman juga ya. Mungkin teman-teman bingung nih, harus bagaimana sih, apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan di awal kalau memang teman-teman bingung mau menentukan pilihan misalnya, ya kan. Kalau yang misalnya masih single, bisa coba-coba nih ikut gabung dengan teman-temannya yang lain yang mungkin hobi sepeda atau hobinya mungkin jogging, yang seperti tadi saya ceritain ya. Ikutin kegiatan teman-temannya dulu yang lain nih. Nanti kita bisa memilih ternyata mana sih yang sebetulnya cocok sama kita, mana sih yang bisa membuat kita ternyata enjoy dan bahagia melakukan itu. Nah, itu bisa dilakukan. Terus bagaimana kalau yang sudah berkeluarga? Bisa juga hiburan itu atau healing itu dilakukan bersama istri, bersama suami, anak-anak. Misalnya ke tempat wisata atau olahraga bersama. Saya rasa ya, mungkin kalau memang kita bisa mau melakukan bersama-sama keluarga, saya rasa mungkin teman-teman setuju. Pasti itu juga bisa jadi menimbulkan sesuatu yang membahagiakan kita ya. Kalau orang-orang yang kita sayangi bahagia, insya Allah kita pun ikut bahagia. Kurang lebih gitu. Atau keluarga kita diajak ikut dengan keluarga yang lain, rame-rame acara misalnya piknik bersama atau olahraga bersama, itu salah satunya Mas Juli, kurang lebih ya. Nah, bagaimana kalau healing ke alam? Kita sering dengar dari media atau di berita-berita yang lain, kalau kita healing ke alam bisa menurunkan tingkat stresan kita. Menurut Pak Agus itu seperti apa? Healing di alam itu banyak manfaatnya. Salah satunya yang tentu mungkin teman-teman juga setuju adalah kita bisa dapatin suasana yang lebih hijau, udara yang lebih segar, ya kan. Kalau mungkin teman-teman sudah rutinitasnya di perkotaan yang sana sini gedung, bising, suara kendaraan, kita bisa dapatin sesuatu yang berbeda tentu di alam ya. Dan meskipun mungkin sebagian orang ada yang tidak cocok misalnya, tapi itu adalah pilihan. Tapi banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya ketika kita memang mau melakukan kegiatan healing itu di alam. Di samping tadi udaranya segar, ya kan, kita juga bisa melihat sesuatu yang berbeda dari rutinitas kita sehari-hari. Terima kasih Pak Agus. Sebelum kita akhiri tentang bincang-bincang kita, mungkin ada pesan buat teman-teman yang mendengarkan perbincangan kita.
Oke, baik teman-teman sekalian, bahwa hidup itu harus seimbang, ya kan? Andaikan kita sudah melakukan kegiatan banyak hal itu misalnya dunia kerja yang membuat kita stres, itu tetap kita harus imbangi sesuatu hal, kegiatan healing, kegiatan hiburan, me time, apapun namanya itu, karena supaya pikiran kita juga tetap sehat. Kondisi kesehatan jiwa kita juga harus tetap kita jaga. Jangan sampai kita sudah stres di kantor, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Intinya kita tetap harus sehat, jiwa kita, badan kita. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Oke teman-teman, demikianlah bincang-bincang kita tentang healing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.